20 tahun kerja di Malaysia masih saja miskin, tidak seperti kami yang sekarang sudah sukses. Hujan gerimis menyambut langkah pertama Tono di tanah Malaysia, 20 tahun lalu. Di tangannya hanya ada tas lusuh berisi pakaian seadanya dan secarik alamat mes buruh. Tak ada sanak saudara, tak ada teman dekat, hanya tekad untuk mengubah nasib. Saat bas yang membawanya menjauh dari pelabuhan, Tono menatap jendela dengan mata berkaca-kaca, menelan rindu pada kampung halaman yang ditinggalkannya demi satu harapan, hidup yang lebih baik. Hari-hari awal menjadi masa paling kejam. Tono bekerja sebagai kuli bangunan, mengangkat semen dari pagi buta hingga matahari tenggelam. Upah kecil sering terlambat dibayar, sementara tubuhnya penuh luka dan memar. Di barak sempit yang pengap, ia sering terbangun di malam hari karena kelelahan, namun tetap bangkit keesokan paginya, sebab ia tahu menyerah berarti pulang dengan tangan hampa. Tak jarang ia diperlakukan kasar, bentakan mandor, ejekan sesama pekerja, bahkan hinaan karena statusnya sebagai pendatang, menjadi makanan sehari-hari. Namun Tono memilih diam. Ia belajar bahwa kemarahan hanya akan menghabiskan tenaga, sementara kesabaran bisa menjadi senjata paling kuat. Setiap hinaan ia simpan sebagai janji pada diri sendiri, suatu hari, hidupnya harus berubah. Di sela-sela kerja berat, Tono menabung dengan sangat ketat. Ia menahan lapar, menghindari hiburan, dan mencatat setiap sen yang ia simpan. Saat rekan-rekannya menghabiskan gaji di akhir pekan, Tono memilih duduk sendiri, menghitung uang sambil membayangkan rumah kecil di kampung yang suatu hari ingin ia perbaiki. Mimpinya sederhana, tapi tekadnya luar biasa. Tahun demi tahun berlalu, dan tubuh Tono semakin ditempa oleh kerasnya hidup. Dari kuli bangunan, ia berpindah menjadi buruh gudang, lalu dipercaya menjadi pengawas kecil karena kejujurannya. Kepercayaan itu tak datang tiba-tiba, melainkan dibangun dari kerja tanpa keluh dan sikap yang selalu merendah, meski kemampuannya perlahan melampaui banyak orang. Kesepian sering menyergapnya di malam sunyi. Di kamar sempitnya, Tono menatap foto orang tuanya yang sudah mulai pudar warnanya. Air mata jatuh tanpa suara. Ia rindu pulang, rindu sawah, rindu suara azan di kampung. Namun ia menahan diri, sebab ia tahu perjuangannya belum selesai. Di Malaysia, Tono belajar satu hal penting, hidup bukan tentang seberapa keras kau berbicara, melainkan seberapa kuat kau bertahan. Ia melihat banyak orang jatuh karena kesombongan, dan sedikit yang bangkit karena kerendahan hati. Pelajaran itu tertanam dalam-dalam di jiwanya, membentuk karakter yang kelak tak tergoyahkan oleh harta dan jabatan. 20 tahun berlalu tanpa terasa. Dari seorang pemuda miskin, Tono menjelma menjadi pria tangguh dengan pandangan hidup yang matang. Tak banyak orang tahu perjalanan sunyinya, sebab Tono tak pernah bercerita. Baginya, biarlah waktu dan takdir yang menjadi saksi atas setiap peluh dan air mata yang ia korbankan di negeri orang. Waktu tak hanya mengeraskan tubuh Tono, tetapi juga menajamkan nalarnya. Dari hasil kerja keras bertahun-tahun, ia mulai memahami alur uang, melihat peluang kecil yang luput dari perhatian orang lain. Ia tak sekadar menyimpan upah di bawah bantal, tetapi belajar berinvestasi perlahan, diam-diam, tanpa suara. Setiap keputusan ia ambil dengan hati-hati, sebab baginya satu kesalahan bisa menghapus puluhan tahun pengorbanan. Tono memulai dari hal paling sederhana. Ia meminjam buku keuangan bekas, bertanya pada orang-orang yang lebih paham, dan belajar dari kegagalan kecil. Pernah sekali ia hampir kehilangan tabungannya karena salah percaya, namun ia tak menyalahkan siapapun. Malam itu ia duduk lama di kamar sempitnya, menatap langit-langit, lalu berjanji pada diri sendiri untuk menjadi lebih cermat dan lebih sabar. Sedikit demi sedikit, hasil jerih payahnya bertumbuh. Ia menanam modal di usaha kecil, logistik, hingga properti sederhana yang tak dilirik banyak orang. Saat orang lain mengejar untung besar dengan cara cepat, Tono memilih jalan sunyi, untung kecil tapi pasti. Ia tak tergoda gaya hidup, karena baginya kekayaan sejati adalah rasa aman di masa depan. Angka di rekeningnya terus bertambah, namun hidupnya tak berubah. Ia tetap makan nasi dan lauk sederhana, tetap naik kendaraan umum, tetap tinggal di kamar yang sama. Bahkan ketika tabungannya telah mencapai miliaran, Tono masih mencuci pakaiannya sendiri dan menolak membeli barang mewah. Ia takut kekayaan membuatnya lupa dari mana ia berasal. Hingga suatu hari, Tono duduk lama menatap buku tabungannya. Angkanya tertera jelas, 50 miliar rupiah. Tangannya bergetar, bukan karena serakah, melainkan karena teringat semua peluh,
luka, dan air mata yang telah ia lalui. Ia menutup buku itu perlahan, menarik napas panjang, lalu bersujud di lantai kamar, bersyukur dalam diam. Tak ada pesta, tak ada perayaan. Malam itu berlalu seperti malam-malam lainnya. Namun di dalam hati Tono, sebuah keputusan besar mulai tumbuh. Ia merasa perjuangannya di negeri orang telah cukup. Kekayaan itu bukan akhir, melainkan alat untuk memulai sesuatu yang lebih berarti di tanah kelahirannya. Rasa rindu pada kampung halaman kembali menguat. Ia membayangkan jalan tanah, suara ayam pagi hari, dan wajah orang-orang yang dulu memandangnya sebagai pemuda biasa. Tono tersenyum kecil. Ia tak berniat pulang sebagai orang besar, apalagi untuk dipuja. Ia hanya ingin pulang sebagai manusia yang utuh. Di balik ketenangan wajahnya, tersimpan keyakinan yang kokoh. Tono tahu, ujian terberat bukanlah saat ia miskin, melainkan saat ia kaya. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, kekayaan tak akan mengubah cara ia memandang manusia, sebab yang membuatnya bertahan 20 tahun di negeri orang adalah kerendahan hati, bukan angka di rekening. Keputusan itu akhirnya diambil pada suatu pagi yang sunyi. Tono mengemas barang-barangnya yang tak seberapa, beberapa potong pakaian, buku catatan lama, dan foto orang tuanya. 20 tahun hidupnya tertinggal di kamar sempit itu. Saat pintu ditutup, ia berdiri sejenak, menempelkan telapak tangan ke dinding, seolah berpamitan pada setiap kenangan pahit yang telah membesarkannya. Perjalanan pulang terasa panjang dan emosional. Di dalam pesawat, Tono menatap awan putih yang berarak perlahan. Dadanya sesak oleh rasa haru. Ia bukan lagi pemuda miskin yang dulu pergi dengan air mata, namun ia juga bukan orang yang ingin pulang dengan kepala terangkat. Ia hanya ingin kembali sebagai Tono, anak kampung yang pernah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melupakan asal-usul. Saat kakinya menginjak tanah Indonesia, aroma udara terasa berbeda. Hangat, akrab, dan penuh kenangan. Ia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban puluhan tahun. Tak ada yang menjemputnya dengan kalungan bunga, tak ada sambutan istimewa. Tono menyukainya seperti itu, tenang dan tanpa sorotan. Kampung halamannya masih sama, jalanan sempit berdebu, rumah-rumah kayu berjajar, dan suara anak-anak bermain di sore hari. Beberapa orang memandang Tono dengan raut ragu, mencoba mengenali wajah yang telah lama menghilang. Ada yang berbisik, ada yang hanya mengangguk singkat. Bagi mereka, Tono hanyalah mantan TKI yang pulang setelah lama merantau. Rumah tua peninggalan orang tuanya berdiri dengan cat yang mulai pudar. Tono membersihkannya sendiri, menyapu lantai, memperbaiki atap bocor, dan mengganti lampu yang mati. Ia menolak bantuan berlebihan. Setiap sudut rumah itu menyimpan doa dan harapan yang dulu mengiringi kepergiannya. Hari-hari di kampung dijalani Tono dengan kesederhanaan yang sama. Ia ke sawah membantu tetangga, duduk di warung kopi kecil, dan menyapa siapa pun yang lewat. Tak satu pun tahu bahwa pria berkaos lusuh itu menyimpan kekayaan yang tak terbayangkan. Tono sengaja menyimpannya rapat-rapat, seolah harta itu bukan bagian dari hidupnya. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, Tono pulang bawa apa? Kerja 20 tahun tapi biasa saja. Bisik-bisik itu sampai ke telinganya. Namun Tono hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa diremehkan. Bahkan dulu, di negeri orang, ia diremehkan setiap hari, dan ia tetap bertahan. Di dalam hati, Tono tahu kepulangannya bukan sekadar untuk beristirahat. Ada rencana besar yang belum terlihat oleh siapapun. Dari rumah sederhana di kampung inilah, langkah baru akan dimulai. Langkah yang sunyi, tanpa pamer, namun kelak mengguncang banyak orang yang menilai manusia hanya dari penampilan luar. Di balik kesunyian kampung, rencana Tono mulai bergerak pelan namun pasti. Suatu pagi, ia meninggalkan rumah dengan langkah tenang, membawa map coklat berisi dokumen yang telah ia siapkan berbulan-bulan. Tak ada yang menyangka, kepergiannya hari itu bukan untuk urusan kecil, melainkan untuk meletakkan fondasi masa depan yang jauh lebih besar dari bayangan siapapun di kampung. Kota menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang kontras dengan ketenangan desa. Gedung-gedung tinggi, suara klakson, dan manusia yang berjalan tergesa seolah mengingatkannya pada kerasnya kehidupan di negeri orang. Namun kali ini berbeda, Tono bukan datang sebagai buruh, melainkan sebagai penentu arah. Wajahnya tetap sederhana, tapi matanya menyimpan keyakinan yang tak mudah digoyahkan. Ia bertemu Arif, sahabat lama yang dulu pernah sama-sama berjuang dalam kesempitan. Arif adalah satu dari sedikit orang yang tahu kecerdasan dan ketulusan Tono. Di sebuah ruangan kecil,
Tono mengutarakan niatnya mendirikan perusahaan. Bukan untuk pamer kekayaan, melainkan untuk membuka lapangan kerja dan membangun sesuatu yang berkelanjutan. Arif terdiam, terkejut, lalu menunduk haru. Tono menyerahkan kepercayaan penuh kepada Arif. Ia menunjuknya sebagai direktur sekaligus HRD, mengatur operasional perusahaan dari nol. "Aku tak mau terlihat," ucap Tono pelan. "Biarlah hasil kerja yang berbicara." Arif memahami, sebab ia tahu Tono bukan tipe orang yang mengejar pengakuan. Perusahaan itu berdiri tanpa gemerlap. Tak ada nama besar yang dikaitkan dengan pemiliknya, tak ada foto Tono di dinding kantor. Semua berjalan profesional, rapi, dan tertib. Dari hari ke hari, perusahaan tumbuh, mendapatkan klien, dan mulai dikenal karena integritas serta ketepatan janji. Namun nama Tono tetap tersembunyi, seolah ia hanyalah bayangan di balik kesuksesan. Setelah semua pondasi kokoh, Tono kembali ke kampung. Ia memilih tetap tinggal di rumah tuanya, bangun pagi, menyeduh kopi sendiri, dan berjalan kaki seperti biasa. Tak ada perubahan pada caranya hidup. Kota dan perusahaan besar itu seakan hanya persinggahan singkat dalam kesehariannya yang sederhana. Arif sering heran melihat pilihan Tono. Banyak orang bermimpi hidup di kota dengan segala fasilitasnya, namun Tono justru merasa damai di desa. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebisingan," kata Tono suatu ketika. "Sekarang aku ingin tenang, tapi tetap berguna." Tanpa ia sadari, roda takdir terus berputar. Di gedung perusahaan yang ia dirikan, tak sedikit karyawan berasal dari kampung yang sama, termasuk orang-orang yang pernah mengenalnya di masa lalu. Mereka bekerja dengan bangga di kota, tak tahu bahwa pemilik perusahaan yang memberi mereka gaji adalah pria sederhana yang tiap pagi masih berjalan di jalanan desa. Dan dari ketidaktahuan itulah, badai perlahan mulai terbentuk. Pagi di kampung selalu dimulai dengan langkah kaki Tono menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh embun. Dengan pakaian sederhana dan sandal usang, ia berjalan menuju warung kecil di ujung desa. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, tak ada yang mencurigakan dari sikapnya. Bagi warga, Tono hanyalah pria pendiam yang pulang dari rantau dan memilih hidup apa adanya. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang nyaris tak pernah berubah. Ia membantu tetangga memperbaiki pagar, mengangkat karung padi, atau sekadar duduk menemani orang tua bercerita tentang masa lalu. Tono mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia merasa hidup sederhana membuatnya lebih dekat dengan manusia, bukan sekadar angka dan jabatan. Sesekali, Tono pergi ke kota untuk urusan penting. Ia berangkat dengan kendaraan umum, berjalan kaki dari terminal, dan masuk ke gedung-gedung perkantoran tanpa pengawal. Orang-orang memandangnya sebelah mata, mengira ia hanya tamu biasa atau pekerja lepas. Tono tak tersinggung. Pandangan seperti itu sudah lama menjadi bagian dari hidupnya. Di kantor, Arif sering mengingatkannya bahwa ia berhak mendapat fasilitas lebih. Mobil dinas, rumah mewah, bahkan pengawalan pribadi. Tono hanya tersenyum dan menggeleng. Baginya, kenyamanan berlebih justru bisa menjauhkan hati dari realitas. Ia ingin tetap merasakan kerasnya lantai bumi agar tak lupa cara menunduk. Sementara itu, perusahaan berkembang pesat. Karyawan bertambah, omset meningkat, dan reputasi perusahaan makin kokoh. Di antara para pegawai, tumbuh rasa bangga bekerja di kota. Gaya hidup mereka berubah, pakaian rapi, ponsel mahal, dan cerita-cerita tentang kesuksesan. Tanpa sadar, sebagian mulai memandang rendah mereka yang tinggal di kampung. Nama Tono kadang muncul dalam obrolan kampung. "Masih saja hidup begitu," kata sebagian orang. 20 tahun di luar negeri tapi tak ada yang berubah. Tono mendengar semua itu, namun memilih diam. Ia percaya waktu akan menempatkan segalanya pada posisi yang semestinya. Di dalam kesederhanaannya, Tono justru menemukan kekuatan. Ia belajar bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan perisai. Ia melihat banyak orang berubah saat merasa berada di atas, dan ia tak ingin menjadi salah satunya. Tanpa disadari Tono, kehidupan sederhana yang ia pilih sedang mengantarkannya pada ujian yang lebih berat. Ujian bukan tentang uang atau kerja keras, melainkan tentang hati manusia. Dan ujian itu akan datang dari orang-orang yang pernah ia kenal, orang-orang yang kini merasa telah berada jauh di atasnya. Siang itu matahari menggantung terik di atas kota. Tono melangkah pelan menyusuri trotoar, hendak menuju terminal setelah urusan singkatnya selesai. Bajunya sederhana, tas kain tergantung di bahu, dan keringat membasahi pelipisnya.
Hiruk-pikuk kendaraan berlalu tanpa ia hiraukan, hingga suara tawa keras tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tawa itu terdengar familiar. Tono menoleh, dan dadanya seketika menghangat oleh rasa yang sulit dijelaskan. Di hadapannya berdiri beberapa pria yang wajahnya sangat ia kenal, teman-teman sekampung yang dulu pernah bermain dan bermimpi bersamanya. Kini mereka berdiri rapi, bersepatu mengilap, dengan gaya penuh percaya diri. Mereka juga mengenali Tono, namun bukan dengan tatapan hangat. Mata mereka menyapu tubuhnya dari kepala hingga kaki, lalu senyum kecil berubah menjadi seringai. Salah satu dari mereka tertawa kecil, seolah menemukan hiburan di tengah hari yang membosankan. Itu Tono, iya, ucap salah seorang dengan nada mengejek. Masih saja begini penampilannya. Yang lain ikut tertawa, seakan pertemuan itu adalah lelucon yang tak terduga. Tono hanya tersenyum tipis, mencoba menjaga sikap, meski dadanya terasa sedikit sesak. Mereka mulai bercerita tentang pekerjaan, gaji, dan kehidupan kota. Kata-kata, kantor, proyek besar, dan masa depan cerah, dilontarkan dengan nada membanggakan. Tono mendengarkan dengan tenang, seolah cerita itu tak menyentuh dirinya sama sekali. Salah satu dari mereka menepuk bahu Tono dengan kasar. "Kamu ngapain di kota? Cari kerja," katanya sambil tertawa. "Di kampung saja masih jalan kaki." "Iya." Tawa kembali pecah, menusuk lebih dalam dari yang mereka sadari. Tono menunduk sejenak, bukan karena kalah, melainkan menahan perasaan. Dalam benaknya terlintas wajah-wajah lama yang dulu sama-sama bermimpi keluar dari keterbatasan. Ia tak menyangka jarak yang tercipta bukan soal tempat, melainkan soal hati. Ia menjawab singkat, sopan, dan tanpa nada membela diri. Sikap tenangnya justru membuat mereka semakin merasa di atas. Bagi mereka, Tono adalah bukti kegagalan, cermin yang membuat kesuksesan mereka tampak lebih berkilau. Tak satu pun dari mereka tahu, trotoar tempat mereka berdiri adalah jalan yang sama yang sering dilewati pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari runtuhnya kesombongan yang selama ini mereka banggakan. Suasana di trotoar itu berubah menjadi panggung ejekan. Tawa mereka semakin keras, seolah ingin memastikan semua orang di sekitar ikut tahu betapa jauhnya jarak antara mereka dan Tono. Salah satu dari mereka menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara dengan gaya sok berkuasa, lalu menatap Tono dengan mata setengah meremehkan. 20 tahun ke luar negeri, hasilnya cuma begini, ucap seorang di antara mereka sambil terkekeh. Kami kira kamu pulang bawa mobil, rumah besar, ternyata masih setia jalan kaki. Kalimat itu disambut tawa yang lebih pecah, lebih kejam, tanpa sedikit pun empati. Tono berdiri diam, setiap kata terasa seperti batu kecil yang dilemparkan berulang kali ke dadanya. Bukan karena ia merasa rendah, melainkan karena ia menyadari betapa mudahnya manusia berubah ketika merasa berada di atas. Ia mengenali suara-suara itu, dulu suara yang sama pernah berbagi tawa sederhana di pinggir sawah. Mereka mulai membandingkan hidup, tentang gaji bulanan, tentang kantor ber-AC, tentang betapa sibuk dan pentingnya mereka di kota. "Kami ini orang perusahaan besar," kata salah satu dengan nada bangga. "Bukan seperti kamu yang pulang-pulang masih nganggur di kampung." Kata nganggur itu terucap ringan, namun menghantam keras. Tono menghela napas pelan. Ia ingin tertawa, ingin berkata jujur, ingin membuka semua kenyataan di hadapan mereka. Namun ia memilih menahan diri. Bukan waktunya, bukan caranya. Salah satu dari mereka bahkan menunjuk sandal Tono. "Sepatumu mana, Ton? Atau di kampung nggak perlu sepatu?" Mereka tertawa lagi, lebih puas, lebih percaya diri. Di mata mereka, Tono bukan lagi teman lama, ia telah berubah menjadi bahan hiburan. Di dalam hati Tono, ada rasa sedih yang dalam. Bukan karena hinaan itu sendiri, tetapi karena ia melihat kejatuhan karakter orang-orang yang dulu ia kenal. Kesuksesan yang mereka banggakan ternyata tak mampu menjaga adab dan rasa hormat. Ia mengangkat wajahnya, menatap mereka satu persatu dengan pandangan tenang. Tak ada kemarahan, tak ada dendam, hanya kekecewaan yang tertahan rapi. Dalam diamnya, sebuah keputusan mulai terbentuk, bukan keputusan yang lahir dari amarah, melainkan dari prinsip yang selama ini ia pegang. Saat Tono melangkah pergi meninggalkan mereka, tawa itu masih terdengar di belakang. Namun mereka tak tahu, setiap langkah Tono menjauh bukanlah langkah orang kalah. Itu adalah langkah sunyi menuju keadilan,
yang sebentar lagi akan membalikkan nasib dan membuka mata mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Langkah Tono yang semula hendak menjauh justru terhenti. Bukan karena ia ragu, melainkan karena suara tawa di belakangnya berubah menjadi kata-kata yang lebih tajam, lebih menusuk daripada sebelumnya. Salah seorang dari mereka memanggilnya kembali dengan nada sengaja dikeraskan, seolah ingin memastikan penghinaan itu sampai tepat ke telinganya. "Ton, jujur saja," kata pria itu sambil menyeringai, "hidupmu sekarang gimana? Masih numpang di rumah orang tua? Atau sudah jadi beban kampung?" Kalimat itu meluncur tanpa rasa bersalah. Yang lain tertawa, menikmati setiap detik saat harga diri orang lain diinjak-injak. Tono menoleh perlahan, wajahnya tetap tenang, namun matanya menyimpan luka yang dalam. Ia teringat malam-malam panjang di negeri orang, saat tubuhnya remuk oleh kerja keras, saat hinaan datang dari orang asing, dan ia bertahan dengan satu keyakinan, suatu hari, semua itu akan berarti. Namun ia tak pernah menyangka, luka serupa justru datang dari orang-orang yang pernah ia sebut saudara. Mereka semakin menjadi-jadi. "Kami dulu berangkat bareng kamu," ujar yang lain, "tapi lihat sekarang. Kami di kota, kerja di perusahaan besar. Kamu, pulang kampung, tetap saja miskin." Kata miskin itu diucapkan dengan nada merendahkan, seolah menjadi vonis yang tak bisa dibantah. Beberapa pejalan kaki mulai melirik. Sebagian menggelengkan kepala, sebagian lagi hanya lewat tanpa peduli. Tono berdiri di tengah hiruk-pikuk itu, sendirian, menanggung hujan kata-kata kejam yang tak pernah ia minta. Tangannya mengepal perlahan, bukan karena ingin membalas, melainkan menahan gejolak yang mengguncang dadanya. Ia mencoba bicara, namun dipotong oleh tawa. "Sudahlah, Ton," kata salah satu dengan sok iba. "Nanti kalau butuh kerja, bilang saja. Siapa tahu kami bisa bantu jadi OB atau satpam." Kalimat itu disambut gelak tawa paling keras, seolah itulah puncak kemenangan mereka. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Tono berubah. Bukan kemarahan, melainkan kesadaran yang dingin dan jernih. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini telah dianggap kelemahan, kesederhanaannya dianggap kegagalan, dan kerendahan hatinya dianggap kebodohan. Dengan suara pelan namun tegas, Tono berkata singkat, "Jaga kata-kata kalian." Kalimat itu sederhana, namun tak digubris. Mereka tertawa sekali lagi, merasa telah menang sepenuhnya. Tono akhirnya berbalik dan melangkah pergi. Namun di setiap langkahnya, ia tahu ini bukan akhir. Kata-kata kejam itu telah melewati batas. Dan tanpa mereka sadari, hinaan di siang hari itu akan menjadi titik balik yang mengubah hidup mereka selamanya, bukan karena dendam, tetapi karena pilihan mereka sendiri. Langkah Tono menjauh dari kerumunan terasa lebih berat dari biasanya. Setiap kata hinaan masih terngiang jelas di kepalanya, berputar-putar seperti gema yang enggan berhenti. Wajahnya tetap datar, namun di dalam dadanya ada pergolakan hebat yang ia pendam rapat-rapat. Ia berjalan menembus panas kota, seolah setiap langkah adalah upaya menenangkan hati yang baru saja disayat oleh kesombongan manusia. Di sudut jalan, Tono berhenti sejenak. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. 20 tahun hidup di negeri orang telah mengajarkannya banyak hal, termasuk cara mengendalikan diri. Ia pernah dihina lebih buruk, diperlakukan lebih kejam, namun tetap bertahan. Namun kali ini berbeda, yang melukai bukan orang asing, melainkan teman-teman lama yang dulu pernah ia doakan dalam sujudnya. Bayangan masa lalu bermunculan tanpa izin. Wajah-wajah itu dulu pernah tertawa bersama di kampung, berbagi nasi di saat susah, dan saling berjanji untuk sukses tanpa melupakan satu sama lain. Kini janji itu terasa hampa. Tono bertanya dalam hati, apakah kesuksesan memang harus dibayar dengan hilangnya rasa hormat pada sesama? Tangannya bergetar saat ia merogoh saku celana, mengambil ponsel tua yang layarnya sudah sedikit retak. Ia menatap layar itu lama sekali. Di balik benda sederhana itu, tersimpan kekuatan besar, satu panggilan yang bisa mengubah hidup banyak orang. Namun Tono belum menekannya. Ia bukan orang yang bertindak karena emosi sesaat. Ia duduk di bangku trotoar, membiarkan orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Di benaknya, ia menimbang antara memaafkan dan menegakkan prinsip. Bagi Tono, perusahaan bukan sekadar mesin uang, melainkan cerminan nilai yang ia pegang. Jika orang-orang seperti itu dibiarkan, maka kehinaan hari ini akan terulang pada orang lain esok hari. Air wajahnya tetap tenang, namun hatinya telah mengambil sikap.
Ia sadar, kesabaran bukan berarti membiarkan kejahatan berjalan tanpa batas. Kesabaran sejati adalah tahu kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Dan hari itu, penghinaan yang diterimanya telah melewati garis yang selama ini ia jaga. Tono berdiri kembali, punggungnya tegak, langkahnya mantap. Bukan sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai seseorang yang telah sampai pada keputusan yang berat namun perlu. Ia tak ingin membalas dengan kata-kata, karena kata-kata hanya akan menambah luka. Ia memilih jalan yang lebih sunyi, namun dampaknya jauh lebih dalam. Dalam perjalanan menuju terminal, ia akhirnya menekan satu nama di ponselnya. Nama itu adalah Arif, sahabatnya, orang yang ia percaya mengelola perusahaan dengan hati dan akal sehat. Panggilan itu berdering, dan Tono menatap langit sejenak, seolah meminta kekuatan agar apa yang akan ia lakukan bukan lahir dari dendam, melainkan dari keadilan. Saat sambungan terhubung, suara Tono terdengar tenang, nyaris tanpa emosi. Namun di balik ketenangan itu, sebuah badai besar sedang bersiap mengubah nasib orang-orang yang barusan menertawakannya. Kesabaran Tono telah diuji, dan kini, ujian itu menuntut sebuah tindakan yang tak bisa ditarik kembali. Suara dering itu terasa panjang di telinga Tono, seolah memberi waktu baginya untuk menarik kembali keputusan yang sudah bulat. Ia berdiri di pinggir jalan, di antara bising kendaraan dan langkah orang-orang yang tergesa. Namun saat suara Arif akhirnya terdengar di ujung sana, hati Tono justru menjadi tenang, seolah semua kegaduhan di sekitarnya mendadak menjauh. "Assalamualaikum, Ton," sapa Arif dengan nada hangat, sama seperti dulu ketika mereka masih sama-sama berjuang dari bawah. Tono menjawab pelan, menahan emosi yang mengendap di dadanya. Ia tak langsung bicara, ada jeda beberapa detik yang membuat Arif sadar, panggilan ini bukan panggilan biasa. Tono kemudian menceritakan semuanya, tentang pertemuan tak terduga, tentang tawa yang merendahkan, tentang kata-kata kejam yang melukai martabat manusia. Ia menyebut nama-nama itu satu persatu, dengan suara datar namun jelas. Tak ada bumbu, tak ada dramatisasi, hanya fakta yang dingin dan jujur. Di seberang sana, Arif terdiam lama. Napasnya terdengar berat. Ia mengenali nama-nama itu, karyawan yang selama ini ia anggap cukup baik di atas kertas. Namun ia juga tahu prinsip Tono sejak dulu, kerja keras boleh, pintar boleh, tapi merendahkan manusia lain adalah dosa yang tak bisa ditoleransi. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Arif akhirnya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Ia tahu jawabannya tak akan ringan. Tono memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Aku ingin mereka diberhentikan. Bukan sekarang juga, tapi sesuai prosedur. Aku tak mau perusahaan ini diisi orang-orang yang merasa tinggi dengan merendahkan yang lain." Arif menghela napas panjang. Ia paham betul konsekuensi keputusan itu. Pemecatan bukan hal kecil, ada keluarga, ada kehidupan yang akan terdampak. Namun ia juga tahu, jika sikap seperti itu dibiarkan, perusahaan akan kehilangan ruh yang selama ini dijaga. "Baik, Ton," jawab Arif akhirnya. "Aku akan urus semuanya." Tono tak menunjukkan kepuasan, apalagi kegembiraan. Wajahnya tetap muram. Ia bukan merasa menang, melainkan merasa sedang memikul beban berat. Ia tahu keputusan ini akan mengubah hidup banyak orang, dan pikiran itu membuat dadanya sesak. Namun, ia juga tahu, membiarkan kesombongan tumbuh jauh lebih berbahaya. "Lakukan dengan adil," tambah Tono pelan. "Tanpa mempermalukan, tanpa emosi. Biar mereka tahu ini tentang sikap, bukan tentang siapa aku." Arif mengangguk meski Tono tak bisa melihatnya. Ia semakin memahami mengapa Tono memilih tetap berada di balik layar, karena kekuasaannya selalu disertai tanggung jawab. Panggilan itu berakhir tanpa banyak kata. Tono menurunkan ponselnya perlahan, menatap layar yang kembali gelap. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk antara sedih, kecewa, dan pasrah. Ia tahu roda sudah bergerak, dan tak ada jalan kembali. Saat Tono melangkah pergi dari tempat itu, ia tak membawa dendam, hanya prinsip yang tegak. Ia tak pernah meminta dihormati karena harta atau jabatan. Namun hari itu, ia menegaskan satu hal pada dirinya sendiri, kerendahan hati bukan alasan bagi siapapun untuk menginjak martabatnya. Dan mulai saat itu, nasib orang-orang yang menertawakannya tak lagi berada di tangan mereka sendiri. Pagi di kantor pusat terasa berbeda dari biasanya. Arif duduk di ruangannya lebih lama dari kebiasaan, menatap daftar nama di layar komputer dengan sorot mata berat.
Panggilan Tono semalam masih terngiang jelas di kepalanya. Bukan nada marah yang ia dengar, melainkan kekecewaan yang dalam, jenis kekecewaan yang jauh lebih sulit dihadapi daripada kemarahan. Satu persatu berkas karyawan itu ia buka. Prestasi kerja mereka cukup baik, target tercapai, laporan rapi. Namun Arif tahu, angka-angka itu tak mampu menutupi cacat pada sikap dan karakter. Ia teringat kalimat Tono bertahun-tahun lalu saat mendirikan perusahaan, kalau kita gagal memanusiakan manusia, maka sebesar apapun perusahaan ini, ia akan rapuh. Rapat internal digelar tanpa banyak suara. Para manajer diminta masuk, aturan dibacakan, kode etik ditegaskan kembali. Tak ada nama disebutkan, tak ada tuduhan dilontarkan. Arif memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur, tanpa emosi, tanpa drama. Keputusan ini bukan balas dendam, melainkan penegakan nilai. Sementara itu, Tono kembali ke kampung seperti biasa. Ia berjalan melewati sawah, menyapa tetangga, dan membantu mengangkat karung padi. Tak seorang pun tahu bahwa di kota, keputusan besar sedang dijalankan atas namanya. Wajahnya tetap tenang, namun sesekali ia terdiam lama, menatap tanah seolah mencari ketenangan dari sesuatu yang mengganjal di dadanya. Di kantor, surat pemanggilan resmi mulai dikirim. Isinya singkat, formal, dan dingin. Tak ada penjelasan rinci, hanya perintah untuk menghadap HRD keesokan harinya. Beberapa karyawan yang menerima surat itu mulai merasa gelisah. Ada yang mengira ini hanya evaluasi rutin, ada pula yang tiba-tiba teringat kejadian siang kemarin di trotoar. Arif berdiri di depan jendela ruangannya, memandang kota yang sibuk. Ia tahu, keputusan ini akan dianggap kejam oleh sebagian orang. Namun ia juga tahu, membiarkan kesombongan hidup di dalam perusahaan adalah bentuk kekejaman yang lebih besar. Ia memilih berdiri di sisi nilai, meski risikonya berat. Di kampung, Tono menunaikan salat dengan lebih lama dari biasanya. Dalam doanya, tak ada permintaan kemenangan atau kepuasan. Ia hanya memohon agar hatinya dijauhkan dari rasa dendam, dan agar keputusannya membawa pelajaran, bukan kehancuran semata. Ia sadar, kekuasaan tanpa kendali hati adalah awal dari kehancuran manusia. Malam itu, langit kampung terlihat cerah bertabur bintang. Tono duduk di teras rumah, meminum teh hangat dalam diam. Ia tahu, esok atau lusa, kabar itu akan sampai kepadanya, tentang bagaimana keputusan dijalankan, dan bagaimana reaksi mereka yang dulu menertawakannya. Namun apapun yang terjadi, satu hal sudah pasti, keputusan itu lahir tanpa amarah, tanpa teriakan, hanya dari prinsip yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Pagi itu kantor perusahaan dipenuhi suasana tegang yang tak biasa. Beberapa karyawan duduk gelisah di ruang tunggu HRD, wajah mereka pucat, tangan saling menggenggam tanpa suara. Surat pemanggilan yang mereka terima semalam terasa seperti palu yang menggantung di atas kepala, siap jatuh kapan saja. Tak ada tawa, tak ada obrolan ringan, hanya detak jam yang terdengar semakin nyaring. Satu persatu mereka dipanggil masuk. Pintu ruang HRD tertutup rapat, seakan menyembunyikan takdir di baliknya. Saat giliran mereka tiba, langkah yang dulu penuh percaya diri kini berubah gontai. Tatapan mata yang biasa memandang rendah kini dipenuhi kebingungan dan kecemasan. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arif duduk tegak di balik meja, wajahnya tenang namun tegas. Ia menyampaikan keputusan perusahaan dengan bahasa formal dan dingin. Pelanggaran kode etik, sikap yang tidak mencerminkan nilai perusahaan. Keputusan manajemen bersifat final. Kata-kata itu meluncur perlahan, namun setiap suku katanya menghantam keras, memecah keangkuhan yang selama ini mereka banggakan. Protes mulai terdengar, ada yang menyangkal, ada yang mencoba membela diri, bahkan ada yang mulai meninggikan suara. Kami bekerja dengan baik, target kami selalu tercapai. Arif mendengarkan tanpa memotong, lalu menjawab singkat, prestasi tidak menghapus perilaku. Kalimat itu menutup semua celah pembelaan. Saat surat pemutusan hubungan kerja diserahkan, tangan-tangan itu gemetar. Dunia seakan berhenti berputar. Pekerjaan yang menjadi sumber kebanggaan, gaya hidup, dan identitas mereka di kota, semua lenyap dalam hitungan menit. Tak ada kesempatan kedua, tak ada negosiasi. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Keluar dari ruangan, wajah mereka kosong. Beberapa menunduk, beberapa menatap lantai tanpa fokus. Di benak mereka, potongan kejadian kemarin di trotoar mulai menyusun gambaran yang mengerikan. Kata-kata hinaan, tawa meremehkan,
dan sosok pria sederhana yang mereka ejek, semuanya kembali menghantui. Salah satu dari mereka akhirnya berbisik, suaranya bergetar, "Ini ada hubungannya dengan kemarin." Tak ada yang menjawab, namun kegelisahan itu menjalar cepat. Mereka saling bertukar pandang, dan untuk pertama kalinya, rasa takut mengalahkan rasa sombong. Di luar gedung, matahari bersinar terik, sama seperti hari saat mereka menertawakan Tono. Namun kini, panas itu terasa membakar kulit. Mereka melangkah tanpa tujuan, membawa map berisi surat pemecatan, selembar kertas yang mengakhiri status orang kota yang selama ini mereka banggakan. Jauh di kampung, Tono sedang membantu tetangga menimba air. Ia tak tahu detail apa yang terjadi di kantor pada jam itu. Namun di hatinya, ada perasaan berat yang tak bisa dijelaskan. Ia menghentikan langkah sejenak, menatap langit, dan menghela napas panjang. Roda takdir telah berputar, dan kehancuran itu bukan datang karena kemiskinan, melainkan karena kesombongan yang tak terkendali. Kebingungan berubah menjadi kepanikan ketika salah satu dari mereka nekat kembali ke kantor, mencoba mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Harga diri sudah runtuh, namun rasa penasaran jauh lebih menyiksa. Mereka ingin tahu siapa yang berada di balik keputusan sekejam itu, siapa yang memiliki kuasa untuk memutus hidup mereka hanya dalam satu pagi. Di lorong kantor, mereka mendengar bisikan para karyawan lain. Suara-suara itu pelan, tapi cukup jelas untuk menusuk telinga. Katanya ini perintah langsung dari atas. Bukan manajer biasa, katanya, dari pemilik. Kata terakhir itu membuat langkah mereka terhenti. Pemilik, selama ini sosok itu tak pernah terlihat, tak pernah muncul di rapat, tak pernah wajahnya terpampang dimanapun. Salah satu dari mereka memberanikan diri mendekati staf lama yang sudah bekerja sejak perusahaan berdiri. Dengan suara gemetar, ia bertanya siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini. Staf itu menatap mereka lama, seolah menimbang apakah kebenaran ini layak diungkapkan. Lalu, dengan suara rendah, ia menjawab, "Kalian benar-benar nggak tahu." Napas mereka tercekat ketika nama itu disebut. Tono, nama yang sama dengan pria sederhana yang mereka hina di trotoar. Nama yang kemarin mereka tertawakan, mereka rendahkan, mereka anggap gagal dalam hidup. Dunia seakan berputar terlalu cepat, membuat kepala mereka pening dan lutut melemas. Tidak mungkin, salah satu dari mereka berbisik lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Dia cuma orang kampung, jalan kaki, baju lusuh. Namun kata-kata itu terdengar hampa, bahkan di telinga mereka sendiri. Potongan kejadian mulai menyatu dengan kejamnya logika, sikap tenang Tono, tatapan matanya yang tak membalas hinaan, dan keputusan pemecatan yang datang terlalu cepat dan tepat. Rasa malu menghantam lebih keras daripada kehilangan pekerjaan. Mereka menyadari, bukan hanya pekerjaan yang lenyap, tetapi juga martabat mereka sendiri. Selama ini mereka membanggakan diri sebagai orang sukses, namun ternyata berdiri di atas pondasi yang rapuh, kesombongan dan penghinaan terhadap sesama. Tanpa banyak bicara, mereka meninggalkan kantor. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi protes. Yang tersisa hanyalah satu dorongan kuat, menemui Tono. Bukan sebagai orang yang dulu menertawakannya, melainkan sebagai manusia yang telah jatuh sedalam-dalamnya. Perjalanan kembali ke kampung terasa memalukan. Setiap kilometer yang ditempuh seperti menelanjangi kesalahan mereka. Kota yang kemarin mereka banggakan kini terasa asing dan dingin. Status orang sukses runtuh, menyisakan manusia biasa yang tak punya apa-apa selain penyesalan. Di dalam bus yang membawa mereka menjauh dari kota, satu hal akhirnya mereka pahami dengan pahit, selama ini, mereka salah menilai manusia. Mereka mengira kekayaan selalu berisik dan kesuksesan selalu mencolok. Padahal, pemilik segalanya justru berjalan sunyi, dan merekalah yang menertawakannya. Langit kampung tampak mendung ketika mereka akhirnya tiba. Tak ada sambutan, tak ada yang menunggu. Langkah mereka memasuki desa terasa berat, jauh berbeda dengan kepulangan penuh gaya yang dulu sering mereka ceritakan. Kini, kepala tertunduk, bahu merosot, dan hati dipenuhi rasa malu yang menyesakkan. Kabar kepulangan mereka cepat menyebar. Warga kampung menatap dengan heran, orang-orang yang dulu pulang dengan pakaian rapi dan cerita keberhasilan kini kembali dengan wajah pucat dan mata sembab. Beberapa berbisik pelan, mencoba menebak apa yang telah terjadi di kota. Namun tak satu pun berani bertanya langsung. Mereka berjalan menuju rumah Tono, rumah tua yang sederhana dengan cat pudar dan halaman kecil yang bersih. Tak ada pagar mewah, tak ada mobil mahal terparkir.
Pemandangan itu semakin menghancurkan perasaan mereka. Jika saja mereka tahu sejak awal, jika saja mereka tidak menilai dari rupa, semuanya mungkin tak akan sejauh ini. Tono sedang duduk di teras, menyesap teh hangat, ketika mereka berdiri di hadapannya. Ia mengangkat wajah, menatap mereka satu persatu. Tatapannya tetap tenang, tak terkejut, seolah kedatangan ini telah ia duga. Namun di balik ketenangan itu, ada kelelahan batin yang sulit ia sembunyikan. Tanpa aba-aba, satu persatu dari mereka menjatuhkan diri. Lutut menyentuh tanah, tangan gemetar, kepala menunduk dalam-dalam. Tangis pecah. Isak yang tertahan sejak kota akhirnya tumpah di hadapan pria yang pernah mereka hina. "Ampuni kami, Ton, kami salah, kami buta." Suara itu terputus-putus oleh air mata dan rasa sesal yang terlambat. Kata-kata maaf mengalir bertubi-tubi. Mereka mengaku hilaf, sombong, lupa diri. Mereka mengaku tersilaukan kota, jabatan, dan gaji. Hingga menginjak martabat orang lain. Sujud mereka bukan sandiwara, itu adalah runtuhnya ego yang selama ini berdiri terlalu tinggi. Tono bangkit perlahan dari kursinya. Ia memandang mereka lama sekali. Di matanya tak ada kepuasan, apalagi dendam. Yang ada justru kesedihan mendalam, kesedihan melihat manusia jatuh karena kesombongan. Ia teringat masa lalu, ketika ia sendiri diinjak-injak, namun memilih bertahan tanpa merendahkan siapapun. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara tangis dan desau angin yang terdengar. Tono menarik napas panjang. Di hadapannya, bukan lagi orang-orang yang menertawakannya, melainkan manusia-manusia yang telah hancur oleh kesalahan mereka sendiri. Dan pada saat itulah, Tono tahu, keputusan berikutnya akan menjadi keputusan paling berat dalam hidupnya, bukan bagi mereka saja, tetapi juga bagi nuraninya sendiri. Tangis itu perlahan mereda, berganti dengan keheningan yang menekan dada. Tono berdiri mematung di hadapan mereka yang masih bersujud, tubuhnya tegak namun hatinya bergetar. Angin kampung berembus pelan, menggoyangkan daun-daun pisang di halaman, seolah ikut menjadi saksi atas runtuhnya kesombongan yang dulu begitu angkuh. Tono menatap tanah, lalu menatap wajah-wajah yang basah oleh air mata, wajah yang dulu tertawa di atas penderitaannya. Ia teringat malam-malam panjang di negeri orang, ketika ia pulang dengan punggung sakit dan perut kosong, ketika ia menahan lapar dan menelan hinaan tanpa bisa membela diri. Ia teringat bagaimana ia menjaga lisannya agar tak merendahkan siapapun, meski dirinya sendiri kerap direndahkan. Ingatan itu datang bertubi-tubi, menyesakkan, membuat kata, maaf, terasa berat untuk keluar dari bibirnya. Salah satu dari mereka mengangkat kepala sedikit, matanya merah dan bengkak. "Kami siap menerima apapun, Ton," katanya lirih. "Asal jangan tutup pintu maaf." Kalimat itu terdengar tulus, namun juga penuh kepanikan, sebuah permohonan dari orang-orang yang baru saja kehilangan segalanya. Tono memejamkan mata sejenak. Di dalam dirinya terjadi pergulatan yang sunyi. Ia tahu memaafkan adalah kebajikan, namun ia juga tahu bahwa maaf yang tergesa bisa menghapus pelajaran yang seharusnya tertanam seumur hidup. Ia bukan Tuhan yang bisa menghapus akibat perbuatan dengan satu kalimat. Ia hanya manusia yang mencoba adil pada luka-lukanya sendiri. "Aku tidak membenci kalian," ucap Tono akhirnya, suaranya rendah dan tenang. Semua kepala terangkat, berharap. Namun kalimat berikutnya membuat harapan itu terhenti di udara. "Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa apa yang kalian lakukan tidak meninggalkan bekas." Kata-kata itu jatuh pelan, namun menghantam lebih keras dari teriakan. Ia melanjutkan, tatapannya lurus tanpa kebencian. "Kalian bukan kehilangan pekerjaan karena aku. Kalian kehilangan pekerjaan karena memilih merendahkan manusia lain. Aku tidak menutup jalan hidup kalian, kalian sendirilah yang memalingkan arah." Suaranya tetap lembut, justru itulah yang membuatnya terasa lebih tegas. Tangis kembali pecah, kali ini lebih lirih, lebih dalam. Mereka menyadari, permohonan maaf tidak selalu berujung pengampunan. Ada kesalahan yang harus ditebus dengan waktu, dengan perubahan nyata, bukan dengan air mata sesaat. Sujud mereka kini bukan lagi untuk memohon pengampunan, melainkan menerima kenyataan. Tono melangkah mundur satu langkah. "Pulanglah," katanya pelan. "Bangun lagi hidup kalian dengan cara yang benar. Jangan ulangi ini pada siapapun." Ia tak menutup pintu sepenuhnya, namun ia juga tak membukanya. Ia membiarkan waktu menjadi hakim yang adil. Saat mereka pergi dengan langkah terlatih, Tono kembali duduk di teras. Dadanya terasa berat, namun ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Ia tahu,
keputusannya akan dianggap kejam oleh sebagian orang. Namun di lubuk hatinya, ia percaya, pelajaran paling mahal seringkali lahir dari maaf yang tak terucap. Hari-hari setelah peristiwa itu terasa panjang bagi mereka yang pulang dengan tangan kosong. Kampung yang dulu hanya tempat singgah kini menjadi satu-satunya pelabuhan. Pagi datang tanpa tujuan, malam tiba tanpa kepastian. Status yang dulu mereka banggakan di kota lenyap, berganti dengan sebutan yang pahit didengar, pengangguran. Mereka mencoba bertahan, ada yang melamar kerja ke kota lain, ada yang menjual barang-barang berharga demi ongkos hidup. Namun bayang-bayang masa lalu terus mengikuti. Setiap penolakan terasa seperti pengingat atas kesombongan yang pernah mereka pertontonkan. Setiap langkah terasa berat karena hati mereka belum sepenuhnya pulih dari rasa malu. Di kampung, pandangan orang-orang berubah. Tak ada cemoohan terbuka, namun ada jarak yang terasa. Warga mengamati dalam diam, bukan dengan dendam, melainkan dengan pelajaran. Mereka melihat bagaimana hidup bisa berbalik arah dalam sekejap, bagaimana tinggi hati bisa menjatuhkan seseorang lebih keras daripada kemiskinan. Sementara itu, roda kehidupan Tono terus berputar dengan tenang. Perusahaannya berkembang pesat, membuka cabang baru, menyerap lebih banyak tenaga kerja. Reputasi perusahaan kian kokoh karena budaya kerja yang menjunjung adab dan saling menghormati. Arif mengabarkan semua itu lewat telepon, dan Tono mendengarkannya dengan syukur yang sederhana. Namun, tak ada perubahan mencolok pada hidup Tono. Ia tetap bangun pagi, menyapu halaman, dan berjalan kaki menyusuri desa. Jikapun ia ke kota, ia datang dan pergi tanpa pengumuman. Kekayaannya tumbuh, tapi egonya tidak. Keberhasilannya bertambah, namun kerendahan hatinya tetap utuh. Suatu sore, Tono melihat mereka dari kejauhan, mantan teman-temannya yang kini duduk di bawah pohon, berbincang pelan tentang rencana esok yang belum jelas. Dadanya kembali terasa berat. Ia tahu luka itu tak akan sembuh dalam semalam. Namun ia juga tahu, luka itu perlu agar karakter baru bisa tumbuh. Di sisi lain, kampung mulai merasakan dampak kebaikan yang senyap. Jalan diperbaiki, beasiswa kecil hadir untuk anak-anak, dan bantuan modal bergulir tanpa nama besar di baliknya. Orang-orang bertanya-tanya, dari mana semua itu datang? Tono hanya tersenyum dan berkata, rezeki itu titipan, harus kembali ke banyak tangan. Malam-malam Tono diisi dengan doa yang lebih panjang. Bukan doa kemenangan, melainkan doa agar ia tak tergelincir oleh keberhasilan. Ia sadar, ujian paling berat bukan saat hidup susah, melainkan saat hidup berlimpah. Dan ia bertekad menjaga hatinya agar tetap rendah, setenang langkahnya selama ini. Waktu berjalan, dan jalan hidup itu benar-benar berbalik. Mereka yang dulu meninggikan diri kini belajar menunduk. Tono yang memilih sunyi justru semakin jaya. Tanpa teriakan, tanpa pamer, tanpa dendam, ia membuktikan bahwa kejayaan sejati lahir dari karakter. Dan kampung itu pun menjadi saksi, bahwa kerendahan hati adalah kekuatan yang paling tahan uji. Musim berganti tanpa banyak suara, seperti hidup Tono yang selalu berjalan pelan namun pasti. Kampung itu kini tampak lebih hidup, anak-anak berangkat sekolah dengan wajah cerah, jalanan tak lagi berlubang, dan warung-warung kecil mulai ramai. Tak banyak yang tahu siapa di balik perubahan itu. Nama Tono jarang disebut, sebab ia sengaja membiarkan kebaikan berjalan tanpa pengakuan. Di kota, perusahaan Tono menjelma menjadi salah satu yang paling disegani. Bukan karena kekuatan modal semata, melainkan karena nilai yang dijaga ketat. Tidak ada ruang bagi kesombongan, tidak ada toleransi bagi penghinaan. Para karyawan bekerja dengan rasa aman dan saling menghormati, mengetahui bahwa integritas lebih berharga daripada jabatan. Arif sering berkata, di sini, karakter lebih tinggi dari posisi. Suatu hari, Tono kembali berjalan di trotoar kota yang dulu menjadi saksi hinaan. Langkahnya sama, pakaiannya tetap sederhana. Namun kini, orang-orang menegurnya dengan hormat, meski tak semua tahu siapa dirinya. Tono menunduk sopan, tersenyum kecil, dan melanjutkan langkah. Ia tak mencari pembenaran dari masa lalu, karena ia tak pernah hidup untuk membuktikan apapun. Di kampung, mantan teman-temannya mulai belajar dari keterpurukan. Ada yang bekerja serabutan, ada yang mulai membuka usaha kecil. Mereka tak lagi menertawakan siapapun. Luka telah mengajarkan bahasa yang tak diajarkan kesuksesan. Dari kejauhan, Tono melihat perubahan itu dan merasa cukup. Ia tak butuh permintaan maaf lagi, perubahan sikap adalah jawaban yang paling jujur.
Suatu sore, Tono duduk di teras rumahnya, memandang matahari tenggelam di balik sawah. Ia teringat seluruh perjalanannya, 20 tahun keringat di negeri orang, kesabaran yang diuji, hinaan yang ditelan, hingga keputusan berat yang harus diambil. Semua itu terasa seperti rangkaian ujian yang membentuknya menjadi manusia yang lebih utuh. Ia sadar, kemenangan sejati bukan saat orang lain bertekuk lutut, melainkan saat hatinya tak ikut meninggi. Kekuasaan tak membuatnya lupa cara berjalan kaki. Kekayaan tak membuatnya lupa cara menunduk. Dan keadilan tak membuatnya kehilangan belas kasih. Malam turun perlahan, membawa ketenangan yang dalam. Tono menunaikan salat dengan khusyuk, bersyukur bukan atas harta, melainkan atas hati yang masih bisa ia jaga. Ia tahu, hidup akan terus menguji, namun selama kerendahan hati tetap tinggal, ia tak akan tersesat. Dan begitulah kisah Tono berakhir, bukan dengan sorak kemenangan, bukan dengan dendam yang terbalas, melainkan dengan ketenangan yang utuh. Dari langkah sunyi seorang mantan TKI, lahirlah pelajaran besar, kesombongan menjatuhkan, kerendahan hati meninggikan derajat manusia.